Nah, terus dia suka juga ramah tamah kita. Terus dari situ dia menawarkan jadi brand ambassadornya. Saya mau Kebetulan lah. ya kebetulan dia Kak Almutnya juga adalah figur gitu Figur, ya. dia public figure gitu kan, dia jadi- seorang mentor. Oke. Nah, itu secara administrasinya. Terus kita itu benar-benar diuji. Memang asesor itu kayak tamu gitu kan. Kita bagaimana kita melayani si tamu ini ketika tamunya sampai di bandara, apa yang harus kita lakukan. Sampai akhirnya ngantar ke bandara lagi. Sampai akhirnya ke bandara lagi. Semuanya itu ibaratnya kita apa kayak kita bawa tamu sesungguhnya Iya, gitu. prakteknya lah gitu ya. Prakteknya seperti itu. Jadi disitulah kalau kita ada yang kurang, baru dikasih saran. Soalnya gini, begini. Makanya dalam sertifikasi itu ada nilainya. Oke. Si A berapa, si B sampai gitu-gitu. Jadi memang sudah ada kualifikasinya, makanya dari 50 orang disaring jadi 20 orang sampai akhirnya 10 orang cuman yang dapat sertifikatnya. Betul. Nah, itu sudah sesuai dengan pengalaman, Iya, portofolio yang dilampirkan iya. juga ya. Betul, itu pun ada grade-nya juga. Oke. Ya, ada tipenya lah, tipe A, tipe B, Jadi tipe C. sertifikatnya itu ada tipenya Ada. gitu. Dari 10 orang tadi beda-beda tipenya. Ada. Kalau Abang tipe apa? Saya tuh jatuhnya travel agent lokal. Oke. Ya, travel guide lokal, bukan Guide travel agent, guide lokal. Artinya dengan status guide lokal ini saya hanya bisa boleh membawa tamu di Natuna saja. Oke. Ya, misalnya kalau luar Natuna, lintas kabupaten gitu ada lagi. Itu lingkup provinsi. Oke. Masih lingkup Kepri lah. Tapi keluar Kepri nggak boleh. Oke. Gitu. Berarti ini ya, maksudnya tahapannya ya Iya, yang di lokal, kemudian domestik gitu iya, ya. gitu. Sampai ke jenjang internasional. Internasional. Itu untuk guide. Ada lagi TL nanti, tour leader. Oke, ada. Tour leader itu kan kalau kita bawa rombongan ya, Iya. itu harus ada tour leadernya, ada komandannya lah. Nah, itu ada lagi ujiannya. Jadi misalnya saya nih sudah guide lokal nih, sertifikatnya. Saya mau jual paket Anambas, paket Batam, Tanjung Pinang. Itu kan mau saya bawa langsung nih orang nih. Saya harus upgrade nih. Oh, bisa di-upgrade tapi ya. Ujian lagi. Oke. Ya sama seperti tahapan sebelumnya, Iya. cuman beratnya kayak oke bisa gitu. ngerti-ngerti. Itulah masuk kira-kira anunya. Kira-kiranya. Perjalanannya gitu. Perjalanannya. Mm-mm. Bang Nain sudah mendapat sertifikat untuk tour guide lokal di Natuna. Jadi memang harus kawan-kawan tuh emang harus ke Natuna. Ketemulah sama Bang Nain, nanti ketemu sama Mimet juga. Oke, untuk Natuna Starcom balik lagi nih. Ada yang kelupaan. Itu Natuna Starcom pun udah punya ininya, brand ambassador ya, Bang. Keren, brand Iya. ambassador. Untuk brand ambassadornya nih Abang kok dapat sih, kan nggak sopan bilangnya. Gimana Abang menemukan brand ambassador ini untuk menurut Abang nih cocok nih jadi brand ambassadornya Natuna Starcom. Cocok nih dengan wisatanya Natuna gitu. Gimana bisa seperti ya, kalau brand ambassador saya punya 2 brand ambassador. Pertama Almut Masud, dia itu seorang model. Dia sekarang punya sekolah modeling Exodelmotic di Jakarta. Kedua, beauty camp ya, Bang? iya. Beauty camp. Yang kedua ada itu Putri Indonesia dari Palembang ya. Dari Sumatera Selatan. Iya. Dan ngikutin soalnya Kak Berlian. Kayak Berlin. Oke. Iya, betul. Itu ya dari mereka aja sih. Mereka ibaratnya kasihan mungkin sama saya ya. Oke. Iya. Oke. Iya. Kalau dari sayanya Memang nggak ada. kenal, maksudnya sebelumnya emang kenal atau? Nggak kenal. Kenalnya cuma di media sosial itu aja. Mereka mengikuti. Mungkin memang ada rencana ya. Mereka ada rencana untuk ke Natuna. Udah lama ngikutin. Cuma belum sempat waktu itu. Ke Almut itu, ke Natuna itu udah 3 kali. Pertama itu 2019 awal kalau nggak salah. Oke. Sama temennya 2. Jadi di situ dia kagum
sama Natuna. Dia kagum sama Natuna karena orangnya jiwa sosialnya tinggi ya. Dia punya jiwa sosial tinggi, terus terang itu. Dia kagum dengan Natuna, dia suka sama anak-anak gitu kan, apa-apa anak-anak sekolah gitu, dia suka ngasih bagi-bagi ilmu lah gitu, kalau bagi-bagi kadang-kadang bagi kue, bagi makanan gitu anak-anak gitu. Suka dia. Nah, terus dia suka juga ramah tamah kita. Terus dari situ dia menawarkan jadi brand ambassadornya. Saya mau. Kebetulan dia Kak Almutnya juga adalah figur gitu ya. Dia public figure gitu kan, dia seorang mentor. Iya, akun Instagramnya sudah puluhan ribu gitu kan. Seorang model lagi kayaknya udah. Dia mau membantu, ya udah alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah Kak Almut membantu. Makasih Kak Almut ya kalau nonton. Harus nonton. Terima kasih Kak Almut. Aduh, nanti kalau Kak Berlinnya kesini juga, Kak Almutnya kesini, Bella diajak dong. Bella suka ngikutin perjalanan kakak-kakak yang ini, maksudnya yang aware sama wisata, kemudian mereka adalah figur juga gitu. Oke, kita udah sampai di ujung nih Bang. Resolusi tahun baru untuk wisata Natuna khususnya, mungkin ada harapan ya atau gimana? Resolusi bisa lah, harapan lah. Maunya gimana Bang? Maunya kita itu ya pandemi sudah berlalu. Maksudnya itu hilanglah corona gitu kan. Tapi gini, mungkin ini sedikit harapan ataupun sekaligus juga sebagai pandangan saya ya, selama berkecimpung di dunia pariwisata Natuna ini. Seperti yang awal saya katakan, Natuna nggak bisa disamakan dengan daerah lain. Kita nggak bisa disamakan dengan Bintan walaupun kita satu kabupaten. Kita nggak bisa samakan dengan Batam, dengan Pinang walaupun kita satu gubernur ya. Kita lintas pulau loh, beda sama mereka walaupun mereka lintas pulau tapi jaraknya dekat. Nah, jadi Natuna ini apa? Natuna ini yang jadi daya tarik wisatanya adalah wisata bahari. Dan wisata bahari yang Natuna paling laku dijual itu wisatawan minat khusus. Ya, wisatawan minat khusus itu apa? Mereka yang pengen mencari sesuatu yang beda, yang tidak ditemukan di tempat lain dan suasananya sedikit sepi. Itulah Natuna. Natuna itu menjual kealamiannya, menjual kesepiannya. Ya. Menjual kesunyiannya. Kenapa seperti itu? Kalau orang mencari tempat ramai banyak kok. Tapi Natuna wisatawan minat khusus. Wisatawan minat khusus itu pada kalangan siapa? Nah, jadi kalau kita bicara menjual pariwisata itu kita harus sedikit paham strategi marketing deh. Kita harus tahu segmennya. Kita harus tahu segmennya ya Bang ya. Iya betul. Kita jangan asal ngerocos bilang ini gini, tapi kita nggak tahu pada siapa sasaran kita sesungguhnya gitu kan. Natuna ini seperti ini loh. Harusnya orang yang kita tawarkan adalah orang yang seperti ini. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi Natuna wisatawan minat khusus. Wisatawan minat khusus ini ada kalangan-kalangan tertentu. Natuna ini cocok dijual itu wisatawan minat khusus kalangan menengah ke atas. Iya, karena pengalaman saya bawa tamu, alhamdulillah ya, udah ratusan tamu yang saya bawa ya, itu memang orang kaya-kaya semua. Memang orang-orang berduit semua. Kalau nggak kaya nggak kesini. Iya betul. Betul. Makanya saya bilang wisatawan minat khusus kaum milenial. Ya, mungkin kaum milenial ini lebih melek dengan media sosial. Ya, vlogger, fotografer, iya kan? Tapi mereka masih mikir dengan budget kesininya ya. Perjalanannya. Iya kan? Tapi kalau mereka kan lebih melek nih, langsung posting sini gitu kan. Kita nggak bisa. Kita harus punya pasar sendiri. Jadi yang harus kita tembak itu wisatawan minat khusus ini. Siapa ya? Pada kaum menengah ke atas. Itu untuk domestiknya. Ya, untuk domestik, untuk wilayah domestik. Kita bicara lagi wisatawan mancanegara, Wisman. Ya, cross border, kita ini cross border. Cross border itu perbatasan ya. Dengan negara-negara. Iya. Saya sekarang ini lagi menjajal cross border sebenarnya.
Saya lagi menjajal pasar Asia. Internasional. Iya, untuk boleh dikatakan begitulah, tapi lingkupnya masih tetangga gitulah. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Brunei. Oke. Ya. Malaysia, Brunei, Singapura ini kultur Melayu. Kita ini Melayu. Kalau kita tarik benang ada histori. Iya. Ya. Betul. Nah, dari histori ini sebenarnya kita bisa menjual Natuna ke mereka. Kita angkat nih Natuna yang penasaran, yang bikin mereka tertarik. Oh, Natuna kok ada begini-begini. Jadi Ternyata Natuna ini kita, gitu. Iya, kan? Saudara kita. Iya, saya punya di grup di WhatsApp itu ada 200-an orang yang saya kumpulkan Malaysia, Singapura, sama Brunei. Ada juga dari Arab Saudi, di India juga ada dalam satu grup. Memang khusus untuk penangkaran. Oke. Ya, tapi dalam tanda kutip ya, maksudnya di sini tempat saya memperkenalkan Natuna ke Menawarkan orang-orang Natuna ini, iya kan, nggak ada orang lain, orang dalamnya hanya saya sendiri, gitu kan. Ibaratnya ini mau saya dulu nih, kasih makan dulu kan, ngasih racun ke informasi tentang Natuna nih, foto-foto hal-hal yang Kasih umpan nih, kasih umpan, makan yang enak, sehingga mereka baca, timbul penasaran, selesai Covid berharap ke sini. Sebenarnya mereka itu udah pengen ke sini. Cuman memang terkendala Ini inilah dia. Iya, Kita tahu ini gitu kan. Itu tadi untuk menjual Natuna itu memang ada celah. Banyak orang mengatakan Natuna itu apa, datang ke Natuna tiket mahal. Gitu. Emang di sana ada apa? Gitu kan. Sering kan pertanyaan seperti itu kan. Mending ke Bali, ke tempat lain gitu kan. Kalau kita bicara hambatan, rintangan, iya. Ya. Kalau bicara ngeluh terus, iya, memang itu kendala kita. Betul, nggak bisa kita pungkiri, memang itu realita. Nah, tapi kan kita dari setiap kesusahan, setiap tantangan, gimana kita berpikir harus mencari celah untuk masuk. Ya, jadi ibaratkan kain, serapat-rapatnya kain, kalau ditetes air, kalau ditaruh air di dalamnya, pasti akan netes juga. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu nih siapa yang kita masuk. Jadi harapannya adalah semoga di tahun ini pasar kita ini bisa datang ke sini. Iya. Corona cepat berlalu, minimal berkuranglah. Jadi mereka bisa datang ke sini. Orang yang udah Abang kasih umpan nih bisa datang ke sini. Amin. Ya di tahun ini. Iya. Amin. Terima kasih kawan-kawan karena sudah mampir ke Aimpot. Terima kasih Bang Nain sudah berbagi sama kita. Nanti datang lagi ke sini. Siap. Semangat untuk persiapan-persiapannya. Semangat untuk persiapan-persiapan di tahun ini. Semoga wisata kita semakin maju ya Bang ya. Amin. Harapan kita begitu. Ya. Terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum.